tema yang kita mau pelajari, belajar melihat apa yang Papa lihat, bukan apa yang kita lihat. Ya, saya ulangi, kita akan belajar melihat apa yang Papa lihat, bukan apa yang kita lihat. Ya, ini prinsip yang penting. Nah, saya mulai dengan ayat ini, 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Begini kata firman kepada kita semuanya. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya pertama belajar ayat ini, saya kagum kepada Tuhan. Loh, kalau memang Tuhan ciptakan mata, ternyata kita nggak boleh pakai. Sebab hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan ciptakan mata? Ternyata maksud Tuhan, tetap mata kita boleh kita pakai, tetapi cara kita memandang sesuatu dalam hidup kita itu harus menggunakan matanya Tuhan, mata Papa di surga. Nah, saya beri beberapa contoh. Ya, ini fakta. Ada suatu kejadian, maaf, entah itu kecelakaan, ya, entah itu kebakaran, atau apa sajalah, peristiwa apa saja. Ya. Lalu ada beberapa orang yang melihat fakta kejadian itu. Dengarkan, ada beberapa orang yang melihat fakta atau kejadian itu. Sebab orang-orang itu ada di situ. Oke? Nah, orang-orang yang melihat kejadian itu dari beberapa sudut pandang. Ada yang dari kiri, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari pojok, dari mana saja. Nah, berapa kali kita mendengar kalau mereka suruh cerita, masing-masing suruh cerita. Ya, saya percaya semua mengerti maksud saya ini. Kalau masing-masing disuruh cerita apa yang mereka lihat, jawab jujur pertanyaan saya, maka akan keluar satu versi saja atau bermacam-macam versi dari peristiwa atau kejadian yang sama. Jelas jawabannya, seberapa banyak orang melihat kejadian yang sama, maaf, yang mereka lihat. Semua orang itu melihat hal yang sama. Tetapi karena dari sudut pandang, dari sudut atau arah angle yang berbeda-beda, maka satu kejadian yang sama, ya cuma satu itu, bisa muncul versi berbeda-beda. Saudara, inilah fakta hidup. Nah, seringkali kita berantem. Ya, belum lama viral di sosial media. Ya, saya nggak tahu saudara ikut lihat nggak, maaf. Di sebuah pasar toko pakaian, ada dua wanita pakai jilbab, sedang duduk berhadapan-hadapan. Lalu di depan mereka ada kertas besar. Ada satu huruf. Ya, satu huruf. Ya, saya nggak bisa sebut hurufnya itu apa. Karena tergantung kita ngelihatnya dari sudut yang mana. Saya harap saudara melihat ya berapa hari ini viral itu. Nah, wanita yang di sebelah kiri kita, kalau kita ngelihat mereka, itu melihat itu huruf W. Tahu ya W ya? Tapi wanita yang di sebelah kanan kita melihat itu huruf M. Nah,
Kalau kita melihat huruf apa, kita nggak bisa berkata itu W atau M, nggak bisa. Kita harus melihat dari sudut mana, dari sebelah mana kita melihat huruf itu. Nah, di dalam video itu ditayangkan ya, biasa sekarang YouTuber itu luar biasa, ingin cari sensasi, nggak apa-apa lah. Nah, ribut lah dua perempuan ini. Satu bilang M, enggak. Ini W, enggak. Itu M, enggak bisa. Ini W, ribut. Datanglah penengah. Nah, saya enggak selesaikan videonya, selesaikan sendiri. Jadi saya dan saudara pun enggak bisa berkata itu W atau M. Enggak bisa. Karena tergantung dari mana kita memandang. Kecuali kalau huruf itu kita taruh di depan kita bersama-sama dan kita melihat dari sudut pandang yang mana, baru tahu. Oh, ini W. Kalau betul-betul dibalik W. Tapi kalau kertasnya dibalik, kan kita melihatnya jadi M. Saudara, pernah nggak kita menyadari bahwa masalah terbesar dalam hidup kita selama ini masalah dengan Tuhan ya. Masalah kita berjalan dengan Tuhan, bukan masalah-masalah yang lain. Ternyata sumber masalahnya adalah kita melihat dengan mata kita dan cara kita, tetapi Bapa di surga melihat dengan cara Dia dan mata Dia. Maka itu kita nggak pernah ketemu. Maka itu hari ini kita belajar melihat apa-apa dari cara Tuhan melihat, cara sudut pandang Papa, cara bagaimana Dia melihatnya. Maka kalau saudara dan saya bisa melakukan ini, maka hidup ini gak akan ada masalah. Karena berarti kita satu arah, satu pandangan melihat fakta itu. Saya harap saudara jelas dan mengerti ya akan konsep ini. Maka itu ayo mulai hari ini kita melihat hal ini saudara. Supaya perjalanan iman kita tidak menimbulkan masalah. Jadi 2 Korintus 5 ayat 7, Erik coba buka kembali, maka saya akan membaca dengan konsep ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Betul, Setiawan melihat dengan sudut pandang Bapa di surga. Nah, saya baca 2 Korintus 5 ayat 7 setelah kita mendengar penjelasan ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Kalau kami melihat sesuatu, harus melihat dengan mata Bapa di surga, bukan melihat dengan mata kita. Ini kalau saya jabarkan 2 Korintus 5 ayat 7. Jelas ya? Sekarang kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-20. Ibrani 11, Aan yang buka. Ya, makasih, maaf. Ibrani 11 ayat yang ke-20. Udah? Wah, ini keren saudara. Kalau kita bisa memandang seperti itu. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-20. Kita lihat. Karena iman. Jadi bukan karena melihat. Karena kalau disebut karena iman, berarti itulah orang yang melihat apa-apa yang belum terjadi, tetapi melihat dengan mata Tuhan. Melihat dengan apa yang Tuhan lihat. Itu namanya karena iman, yaitu karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangi, karena iman. Maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, sambil memandang jauh ke depan.
Perhatikan. Berarti Ishak sudah bisa melihat berapa jauh ke depan. Jauh sekali. Dan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara lihat, penulis Ibrani ini luar biasa. Padahal yang lahir duluan kan Esau. Tapi lihat, firman ini benar, yaitu Yakub dan Esau, bukan Esau dan Yakub. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini luar biasa. Memang bagi Yahweh Tuhan, anak sulung Ishak itu Yakub, bukan Esau. Nanti kita lihat Kejadian 25. Nah, apa artinya kalau Ishak bisa memandang jauh ke depan? Berarti dia tidak melihat masa depan anak-anaknya itu dengan cara dia memandang. Tapi mereka, Ishak melihat jauh ke depan. Saudara, bulan Juli yang lalu, waktu kami di Nabire mensyukuri 25 tahun penyertaan Tuhan dalam pelayanan kami. Nah, ternyata ada beberapa orang, termasuk beberapa pejabat, yang masih ingat yang saya sharingkan ketika tanggal 17 Juli 1995, TK Taman Kanak-kanak yang pertama berpola asrama didirikan di tanah Papua, yaitu di Nabire. Puji Tuhan, masih ada beberapa yang ingat. Nah, salah satu kalimat yang saya sampaikan kepada semua pengurus yayasan, kepada guru-guru TK yang pertama, kepada pengasuh asrama yang pertama, saudara, saya sampaikan, puji Tuhan ada yang ingat, saya bilang begini, mari kita memandang anak-anak ini sekarang dengan kacamata Tuhan. Saya pakai istilah itu. Jangan melihat anak-anak kita, nggak cuma yang di asrama ya, anak-anak kita di mata yang sekarang kita lihat. Nah, di Nabire ada satu keluarga, waduh sangat terkenal. Anak pertamanya laki, aduh nakalnya ampun dah. Pokoknya kalau ada ibadah di gereja, ada ibadah rumah tangga, anak ini dibawa, semua orang sudah was-was. Ini bikin ribut, ini bikin ribut. Memang saudara, ampun anak itu. Tapi 5 tahun yang lalu, dengan perjuangan yang luar biasa, anak ini lulus jadi pilot. Wah, semua kami yang di Nabire bilang luar biasa. Semua orang berkata, aduh kalau ingat kecilmu, orang pasti berkata begitu. Nah, saya bilang tanggal 17 Juli 95, di depan semua undangan pejabat, ada bupati juga, karena peresmiannya oleh bupati. Saya bilang begini, mari kita lihat anak-anak ini dengan mata Tuhan melihat, dengan kacamata Tuhan. Apa yang harus kita lihat? Apa? 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak ini jadi apa? Saudara, luar biasa. Wih, betul-betul mengagumkan. Kalau kita bisa melihat sesuatu dengan mata Tuhan, dengan cara Tuhan melihat. Nah, maka itu setelah 25 tahun dan anak-anak itu sudah jadi ini jadi itu, beberapa enggak semuanya memang. Maka ada yang ingat waktu 17 Juli yang lalu kita buat acara syukuran 25 tahun penyertaan Tuhan.
Nah, inilah contoh. Apa yang kita lihat ke depan? Apa yang kita lihat ke depan? Saudara, betul-betul harus melihat dengan mata Tuhan. Nah, maka itu yang sedang menghadapi masalah, ya, maka itu yang sedang menghadapi persoalan hari-hari ini, ayo belajar, saudara, melihat apa-apa ke depan. Itu karena Tuhan yang bekerja di hidup kita pakai matanya. Seperti Ishak melihatnya. Ini luar biasa. Ya, penting sekali. Ya. Kita lihat contoh, ya, di kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Kejadian 21 ayat 14 sampai ayat 19. Ada kisah, ada masalah yang sedang terjadi. Ya. Udah, Kejadian 21 ayat 14 mulai. Ya. Ayo, ya, ayat 14. Begini kata Tuhan. 14-an. Oke. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air, sekantong air dalam kantong kulitnya, dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak supaya nggak kena panas karena di padang gurun. Dan Hagar duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati karena kehausan. Sedang Hagar duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Tuhan mendengar suara anak itu. Ini luar biasa. Lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepada Hagar, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Tuhan telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Nah, perhatikan firman Tuhan lewat malaikat itu. Bangunlah, ayat 18. Angkatlah anak itu, bimbinglah dia, sebab aku Yahweh akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Stop dulu. Perhatikan. Hagar melihat dengan matanya. Anak ini sekarat. Sebentar lagi mati. Itu yang Hagar lihat dengan matanya. Tetapi Papa di surga beda melihatnya. Anak itu gak akan mati kehausan dan kelaparan. Bahkan Papa melihat anak ini akan menjadi bapak dari sebuah bangsa yang besar. Dan kita tahu inilah bangsa Arab yang ada di Jazirah Arab sampai hari ini. Lagi sekali, ayat mana tadi? Ayat 16. Hagar melihat fakta, enggak lama anak ini akan mati dan pasti mati karena di padang gurun tandus tidak ada air. Tapi ayat 18, Papa melihat ya anak ini enggak mati,
bahkan akan jadi bangsa yang besar. Perhatikan, kasusnya sama. Ismail mau mati kehausan, tapi Hagar melihatnya dengan matanya, tapi Papa di surga melihat dengan mata dia. Wow, ini luar biasa, saudara. Nah, inilah fakta. Satu peristiwa yang sama. Hagar melihat ini penderitaan dan pasti mati. Tapi Yahweh Tuhan di surga melihat, oh, dia akan jadi bapak sebuah bangsa yang besar. Nah, sekarang kita mau melihat dengan cara pandang siapa? Ayat 19. Nah, biarlah apa yang Papa buat terhadap Hagar itu dibuat terhadap kita. Lalu ayat 19. Lalu jangan digoyang-goyang oke ya. Lalu Tuhan membuka mata Hagar. Lihat ya. Lalu Yahweh membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Jangan salah mengajar. Kenapa? Karena saya pernah dengar ada hamba Tuhan salah mengajar ayat ini. Maka saudara, lihat, Tuhan buat mujizat. Ismail gak mati karena ada sumur yang dibuat Tuhan di situ. Maka Hagar mengambil airnya. Salah. Tuhan tidak buat sumur baru saat itu. Tidak. Kalau kita melihat ayat ini, ayo tolong jawab. Sumurnya sudah ada sejak Hagar belum datang ke situ, atau baru Papa buat sumur saat itu waktu Hagar datang? Ayo jawabnya yang mana? Tolong perhatikan. Jelas sumur itu sudah ada di situ. Maka itu Tuhan tidak membuat sumur baru. Yang Tuhan buat, dia membuka mata Hagar. Maka di situ ada mata air. Nah, kenapa Hagar nggak bisa melihat mata air itu? Ini istilah saya. Karena ya Ning, sudah ada sumurnya. Mengapa Hagar gak bisa melihat mata air itu? Sebab matanya ketutupan air mata. Karena matanya ketutupan air mata, maka Hagar gak bisa lihat mata air itu. Indah ya kalau kita pakai bahasa Indonesia, air mata dan mata air. Luar biasa. Maka itu saudara, ayo mulai hari ini kita sadar untuk melihat. Ya lagi sekali, untuk melihat betapa pentingnya kita hidup, kita berjalan menggunakan matanya Papa untuk kita melihat sesuatu. Saya percaya semua kita sudah sering dengar, ya, banyak lagu yang digubah gara-gara kitab Sakarya. Ya, perhatikan, gara-gara kitab Sakarya yang berkata, barang siapa berani mengganggu, menyentuh umat Tuhan, berarti orang-orang itu mengusik, menyentuh biji mata Tuhan. Wih, ayat itu keren. Betul ya? Kita adalah biji matanya. Betul. Tapi selama ini kita hanya melihat kita ini biji mata Tuhan, hanya melihat kita dilindungi, ya, kita dijaga seperti Tuhan menjaga
biji matanya. Maksudnya begini loh saudara, dari anak bayi sampai orang tua, satu-satunya anggota tubuh kita yang paling kita jaga, yang kelihatan ya, adalah mata. Ya, contoh bayi-bayi, kita sering nggak melihat anak kecil gemes, bayi yang gemesin, ya. Oh, Zakaria 2 ayat 8. Makasih An, saya akan baca. Sebab beginilah firman Yahweh semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, ya, mengenai, maaf ini ada, ya, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sebab, keren sekali. Jadi kalau ada orang yang berani menyentuh umat kesayangan Tuhan, yaitu kita, berarti mereka sedang menjamah, menyentuh. Bahasa Jawanya nyulek. Tahu kata nyulek? Mata Tuhan. Nah, saya beri contoh saudara. Kita pernah lihat toh bayi yang gemesin, sampai kita pengen itulah. Ya, bayi yang gemesin. Saya percaya kita pernah lihat. Sudahlah, suara pegang-pegang pipinya, suara pegang, ini gemes sekali. Pasti dia cuma asal nggak kekencengan megangnya ntar jadi nangis. Pegang semua tubuh bayi itu yang gemes buat kita. Berani? Begitu kita coba mau pegang biji mata bayi itu, bayi loh nggak ada yang ngasih tahu. Ayo, apa reaksinya ketika dia melihat jari kita mau menyolok matanya? Langsung bayi itu bisa melengos atau merem. Dilindungi, dijaga. Itu yang seringkali kita dengar. Betul, tapi tidak salah. Tapi dengan pelajaran hari ini, maka saudara akan membuktikan begini. Kalau kita ini sebagai umat kesayangannya digambarkan seperti biji matanya, berarti sadar nggak saudara? Tuhan itu nggak bisa melihat dunia ini tanpa kita, biji matanya. Saya ulangi, ternyata Bapa di surga tidak bisa melihat kita, melihat dunia ini tanpa kita, karena kita biji matanya. Nah, ternyata pengertian ini masih sedikit murid-murid Tuhan Yesus atau gereja Tuhan yang mengerti. Kalau kita biji matanya, berarti Tuhan gak bisa melihat dunia tanpa kita. Wow, ini kan luar biasa. Maka itu ketika saudara dan saya adalah biji mata Tuhan, kita sibuk melihat yang ingin kita lihat, tidak sibuk menggunakan biji mata untuk melihat pemilik biji mata itu melihat. Saya harap saudara mengerti kalimat ini. Apa yang terjadi kalau ada di antara kita menggunakan biji mata Tuhan hanya untuk melihat kepentingan-kepentingan kita sendiri? Berarti Tuhan jadi buta. Dia nggak bisa lihat apa-apa karena matanya kurang ajar. Yaitu kita sibuk ngelihat yang kita ingin lihat. Maka kita sebagai biji matanya, kita tidak sibuk ngikuti pemilik biji mata ini ingin ngelihat apa. Maka itu terjadi keegoisan dalam hidup kita tentang hal ini, saudara.
Maka itu ayo kita serius dalam hal ini. Kita betul-betul menggunakan apa yang Tuhan ingin Dia pakai kita sebagai biji matanya untuk melihat sesuatu itu. Wih, ini keren sekali. Saya bangga menjadi biji mata Tuhan. Berarti saya bisa melihat apa saja yang Tuhan ingin Dia lihat. Siapa pernah dengar istilah ini? Ya, walaupun belum banyak, tapi ini istilah sudah lama dari orang-orang tua kita dulu. Ya, contohnya. Satu hari ada satu keluarga ingin jalan-jalan, ya, entah keluar kota, ke tempat rekreasi, atau kemana, atau juga keluar negeri. Nah, entah basa-basi, entah serius, bukan urusan kita. Lalu keluarga ini nawarin, mau titip apa? Mau titip apa? Kan biasa bukan? Lalu dalam kebiasaan kita orang Indonesia dulu ya, sekarang pun masih ada satu dua. Ya, dengarkan. Ya, begini. Nggak titip apa-apa. Aku titip mata saja. Masih ingat nggak? Ada orang berkata gitu. Aku titip mata saja. Saudara, ini yang luar biasa. Titip mata saja. Artinya apa? Tolong bawa mataku ke luar negeri. Di mana kamu pergi? Nah, supaya walaupun aku masih di Indonesia, ya, justru kita bisa melihat luar negeri karena mata kita titipkan ke orang itu. Mengerti nggak ilustrasi ini? Puji Tuhan, dari Salatiga ada pengakuan, ampuni kami karena selama ini menyalahgunakan biji mata Papa. Betul saudara, tanpa sadar selama ini banyak di antara kita yang hidupnya salah menggunakan mata ini untuk melihat maunya sendiri. Nah, inilah arti, ya, inilah saudara dan saya adalah biji mata Tuhan, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan ingin lihat. Wah, ini luar biasa, saudara. Ayo, mulai hari ini jadilah, ya, menggunakan, melihat dengan mata kita. Kembalikan kepada pemilik mata ini, yaitu Tuhan sendiri. Untuk apa? Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Ya, lagi sekali kisah Hagar tadi. Tuhan dan Hagar melihat fakta yang sama, masalah yang sama, yaitu Ismail sekarat. Hagar melihat putus asa, mati nih anak. Tapi Papa melihat tidak, ya, tidak. Kenapa tidak? Karena Papa melihat dengan matanya bahwa anak ini gak mati, tapi akan jadi bangsa yang besar. Dan terjadi sampai hari ini terbukti. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang melihat hari-hari ini ada masalah berat dalam hidup saudara. Dan ternyata, aduh, ini berat sekali. Ayo kita melihat dengan cara Papa melihat sesuatu itu. Dan kita sudah terjadi berkali-kali dalam hidup ini. Bagaimana ada banyak masalah yang kita hadapi. Maka itu ayo kita melihat dengan cara Papa melihat. Saya mau sampaikan satu bagian ini ya.
Mazmur 71. Coba lihat Mazmur 71. Mazmur ini menarik saudara. Ya. Sudah Mazmur 71. Lihat judulnya mulai ayat 1. Ya, judulnya Mazmur 71 mulai ayat 1. Judulnya unik. Mana? Doa minta perlindungan di masa tua. Unik ya. Doa minta perlindungan di masa tua. Nah, ayat 1, padamu ya Yahweh aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Orang tua wajar doa seperti itu. Tapi yang kita mau pelajari ayat yang ke-6. Ya, untuk kita melihat ayat yang ke-6. Ya. Oke. Ayat 6. Perhatikan ayat 6. Ya. Maaf. Ayat 6. Oke. Kepadamulah aku bertopang. Bukan bertopeng ya, beda. Kepadamulah aku bertopang, aku bergantung. Ayat 6-an. Ya. Sejak kapan? Mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Nah saudara, ini kebenaran yang saya kagum sekali. Jangan tutup dulu ya. Ini luar biasa saudara. Ya, jadi artinya begini. Setelah kita sampai pada masa tua, tergantunglah saudara mau menuakan diri di umur berapa, terserah. Tapi cuma saya ngomong sendiri ya, jangan mikir macam-macam. Saya itu heran saudara, sampai pagi ini saya tuh nggak merasa loh kalau saya ini sudah tua. Bukan mau sombong, tidak ya, karena saya menikmati hidup dengan Tuhan ini. Tapi mengapa pemazmur ini menulis sebuah fakta? Ketika pemazmur ini sudah tua, maka itu judulnya doa minta perlindungan di masa tua. Ternyata maksud ayat 6 Mazmur 71, saudara dan saya yang namanya manusia itu sudah menghadapi masalah sejak kita masih dalam kandungan. Jadi 9 bulan 10 hari itu, perhatikan, 9 bulan 10 hari kita dalam kandungan mama. Itu tiap detik, gak cuma tiap hari. Detik demi detik yang mama kita lewati waktu dia menyimpan kita di dalam kandungannya, itu masalah. Sebab tidak ada ibu hamil, ibu mengandung tidak dalam resiko. Tidak ada. Resikonya berat dan besar. Maka itu ahli-ahli kandungan, bidan-bidan nggak berani mengentengkan kehamilan seorang ibu, tidak. Itu bahaya. Begitu tiba waktunya kita lahir, saudara, dari semua proses kita jadi manusia, maka proses yang paling berisiko, proses yang paling berbahaya, proses yang paling menakutkan waktu kita lahir, itu nggak main-main, taruhan nyawa. Maka itu ditulis, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Maka itu engkau yang selalu kupuji-puji. Artinya, jadi saudara dan saya ini manusia
hebat. Sebab dari sejak masih dalam kandungan, saudara dan saya sudah kenyang dan kenal namanya masalah itu apa. Sampai kita lahir itu masalah lagi. Umur seminggu, sebulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, seterusnya sampai kita dewasa, sampai umur sekarang. Pernah berhenti enggak yang namanya masalah itu? Enggak. Ada terus sampai hari ini. Nah, kok masih kuat? Maka itu maaf ya, saya enggak bisa terima. Maka itu kalau ada orang yang telepon saya dan saya tahu umurnya sudah banyak, lalu masih mengeluh, aduh berat hidup ini, masalahku berat. Maaf, saya pasti bentak dia dalam nama Yesus. Jangan lebay kamu. Wih, orang sudah punya masalah kok dimarahi, malah jangan lebay kamu. Ngerti kata lebay? Jangan mengibah-ibah, jangan minta belas kasihan, jangan membesar-besarkan masalah, jangan. Kenapa? Orang itu bohong. Loh kok bohong? Bohongnya begini. Bukankah saudara dan saya sejak masih dalam kandungan sudah kenyang dengan yang namanya masalah? Masa baru umur sekarang ini orang itu minta belas kasihan? Aku nggak mampu rasanya aku. Saya bentak dia. Kalau saya ketemu, saya tonjok, maaf. Kenapa? Itu cengeng. Hanya minta belas kasihan orang. Maaf, jangan tersinggung. Maka itu doa mohon perlindungan di masa tua. Ini pasal yang indah. Artinya makin banyak usia kita, angkanya akan tambah terus. Maka seharusnya saudara dan saya adalah orang-orang expert, ahli dengan masalah. Karena sudah sekian tua usia kita, kita masih hidup sampai hari ini. Dan kita tetap kuat, tetap semangat, masih doyan nasi, masih doyan makan enak. Awas pura-pura bilang tidak kamu. Ngerti nggak saudara? Jadi kita ini luar biasa. Maka itu orang yang telepon saya sambil nangis-nangis, saya bentak. Stop cengeng, stop lebay. Nikmati hidup ini. Karena kita sudah biasa, sudah langganan dengan yang namanya persoalan, masalah, kesulitan. Aduh, semuanya. Betul ya? Nah, ini cara kita menghadapinya. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya lulus menghadapi masalah ini? Lihat ayat 7. Wah, ini menarik sekali ayat 7. Terima kasih Papa. Maka itu kalau ada di antara saudara yang ikut belajar sekarang ini, tapi takut kalau menjadi tua, terus cari obat. Ingat kaisar-kaisar Tiongkok dulu, gak mau mati, pengen hidup selamanya. Lalu kaisar-kaisar itu membuat perlombaan sayembara. Ayo siapa ya yang bisa menemukan obat panjang umur, diberi hadiah. Woi, luar biasa. Ini ada yang komentar di Facebook saya, sudah sering baca Sakarya 2 ayat 8 tentang biji mata, tapi baru sekarang tahu pencerahan ini. Saya menggunakan biji mata Tuhan secara egois. Mulai sekarang saya perbaiki mata saya untuk melihat apa yang Papa mau. Ampuni saya Pak. Ini jujur, ini tulus. Betul saudara, maaf. Kenapa sampai sekarang saya bisa begitu dibawa masuk dalam pelayanan. Walaupun berat tantangan kesulitan, ada saja yang muncul. Itulah karena saya melihat dengan mata Papa. Saya enggak melihat dengan mata saya sendiri. Sebab yang namanya mata manusia wajar, makin tua ya kekuatan mata kita berkurang. Maka itu jangan mengandalkan mata kita, andalkan mata Tuhan.
Jelasnya ini konsep yang ada. Nah, saya kembali ke Mazmur 71. Kalau saudara dan saya bisa menikmati masa tua kita dengan konsep yang benar, melihat dengan mata papa, kita melihat apa-apa dalam dunia, maka hidup itu menyenangkan, hidup itu indah, hidup itu luar biasa. Jelas ya saudara? Nah, dalam hal inilah ayat 7 akan terjadi. Kalimat pertama, ayat 7. Bagi banyak orang. Bagi banyak orang. Makin banyak orang-orang yang melihat hidup kita. Karena kita sudah sekian puluh tahun hidup di dunia. Jadi makin banyak orang melihat hidup kita. Karena usia kita bertambah. Makin banyak orang melihat hidup kita yang di masa tua ini. Maka begini jadinya. Kalau saudara dan saya hidup menggunakan mata papa. Atau setelah kita baca Sakarya 2 ayat 8. Kalau saudara dan saya hidup sebagai biji mata Tuhan, maka kita nggak pernah bisa melihat apa-apa sesuai kemauan kita sendiri. Mata kita adalah matanya Tuhan. Dan kalau mata kita adalah matanya Tuhan, berarti saudara dan saya harus melihat sesuai keinginan yang punya mata. Ngerti ya? Nah, apa yang terjadi? Betul, Pak Filipus melihat dengan mata sendiri sangat melelahkan. Betul, capek melihat hidup dengan mata kita sendiri, capek seperti Hagar tadi. Kalau kita hidup menggunakan mata Tuhan, wah, hidup ini menyenangkan. Nah, ayat 7. Mazmur 71. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi kalau kita sampai tua, mata kita adalah mata Tuhan, bukan milik kita sendiri. Ayo baca sama-sama kalimat pertama ayat 7 Mazmur 71. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Cobaan bagi berapa terjemahan. Ini menarik loh saudara. Wih, bagi banyak orang. Masalah apa, Fit? Masalah AD. Apa itu? Ada kali ya? Masalah ada vitamin kehidupan yang membuat kita, oh ya. Masalah itu adalah vitamin kehidupan kita yang membuat kita lebih sehat. Terima kasih. Ini anak saya dari Makassar. Nah, lihat ini ayat 7 Mazmur 71. Saya ulangi lagi. Makin banyak usia kita, berarti makin banyak enggak teman kita. Makin banyak enggak yang ngelihat hidup kita. Puji Tuhan. Nah, makin banyak orang bisa melihat hidup kita. Karena hidup kita ini sebagai biji mata Tuhan. Jadi apa saja yang kita lihat itu hanya seperti keinginan Tuhan. Maka hasilnya setuju kok Den. Orang mengasihi diri sendiri bikin susah diri mereka sendiri. Dan mengganggu orang lain. Betul. Ini saudara kita dari Sydney baru menulis. Sungguh bahasa Inggrisnya jelek. Self pity. Hanya menyayangi diri sendiri, meratapi diri sendiri, nangis. Aduh, kenapa hidup kok begini berat? Kok aku nggak seperti orang lain? Enggak. Nah, saudara dan saya yang hidup menjadi biji mata Tuhan, ternyata hidup kita ini seperti tanda ajaib bagi banyak orang. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Saya baca terjemahan lain. Aku telah, lebih hebat ini ayat. Aku telah menjadi mukjizat bagi banyak orang. Tetapi engkau adalah perlindungan yang teguh.
Maka kepada banyak orang adalah aku seolah-olah suatu kebenaran. Wih, ini terjemahan lama. Tetapi engkau juga perlindunganku yang kuat. Hidupku menjadi teladan maaf, bagi orang banyak. Sebab engkaulah perlindunganku yang kuat. Aku menjadi seperti keajaiban bagi banyak orang. Tetapi engkaulah perlindunganku yang kuat. Bagi banyak orang, aku seperti tanda yang ajaib. Sama ya, aku telah menimbulkan takjub orang ramai. Haleluya. Saudara pengen gak seperti itu? Ya, kalau kita hidup sebagai biji mata Tuhan, saudara, itu tadi tanda ajaib menjadi mukjizat bagi banyak orang. Ya, kepada banyak orang aku adalah suatu kebenaran. Hidupku menjadi teladan bagi banyak orang. Aku menjadi keajaiban bagi banyak orang. Aku seperti tanda ajaib. Aku telah menimbulkan takjub orang ramai. Wow, senang sekali. Maka itu awas ya, awas. Yang kenal saya dan yang saya kenal di antara saudara masih suka mengeluh dengan masalah hidupmu. Awas. Guyon. Saya doakan supaya saudara jadi kucing saja. Loh, kok jadi kucing? Ya kucing itu nggak punya masalah kok. Loh, kok tahu kucing nggak punya masalah? Buktinya bisa tidur enak di mana saja. Nggak punya dompet, nggak punya lemari untuk nyimpen apa-apa, nggak punya ATM, betul tidak? Nggak ada apa-apa, ya, nggak butuh. Mau bagaimana hidup, pokoknya pasti ada makanan tiap hari. Nah, dengar ya, yang kenal saya dan yang saya kenal, kalau cari saya, kontak saya cuma ngeluh soal masalah, awas kamu. Stop lebay. Stop. Pakai hidup ini dengan mata Tuhan memandang. Hidup itu luar biasa. Kalau tidak, saya jadikan apa? Saya doa supaya saudara jadi apa? Jadi kucing. Awas itu ya. Hidup ini luar biasa saudara. Kalau kita sehaha dan kucing berisik mengganggu suara nggak enak, ya tergantung Cien. Kucing kawin yang berisik itu suaranya ribut. Oke ya, ayo kita berubah. Hidup itu menyenangkan sekali. Inilah fakta hidup dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup sebagai biji mata Tuhan, melihat dunia ini seperti itu. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat yang kedua. Siap jadi tanda ajaib ya bagi banyak orang. Wah, hidup ini luar biasa. Oh, tolong agung hadir, puji Tuhan. Dari mana-mana hadir, puji Tuhan. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Ya udahlah begitu saja kita hidup ya. Ayat 2 Ibrani 12. Terima kasih Bapak, Engkau jadikan kami itu biji matamu. Terima kasih. Ya, Ibrani 12 ayat 2. Mari kita lihat firman ini. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan perjalanan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, membawa iman kita pada kesempurnaan. Hasilnya luar biasa kalau mata kita fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan fokus ke duit, bukan fokus ke kata orang, kata tetangga, kata setan di pikiran. Tidak, fokusnya kepada Yesus yang adalah firman. Lihat itu. Jelas ya? Oh ya, sebelum saya lupa, saya tadi janji. Kenapa akhirnya Ishak bisa merubah bahwa Esau itu anak bungsu
Yakub itu anak sulung. Mari kita buka sebagai yang terakhir. Kejadian pasal yang ke-25. Ya, Kejadian pasal 25. Kita melihat ini ya, Kejadian pasal yang ke-25. Ayat yang malah 19 ya, malah 19. Satu terjemahan ajaan karena agak panjang pembacaannya ya. Kejadian 25 mulai ayat yang ke-19. Betul, Yanwa jadi tanda ajaib buat semua orang ya. Ayo, ayat yang ke-19 an. Ayo cepat ya, ayat 19 ya. Oke, belum ketemu. Baik, saya akan baca. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham ya. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Yahweh untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Yahweh mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, anak-anaknya, karena memang kembar. Ya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Oh, jadi Ribka itu mengandung penuh penderitaan, saudara. Enggak tahan. Kalau saya orang Papua istilahnya, ternyata anak kembar Ishak ini dalam kandungan istrinya Ishak itu main bola di dalam kandungan, nendang sana, nendang sini. Ibunya menderita dan ia pergi minta petunjuk kepada Yahweh. Lihat ini. Firman Yahweh kepada Ribka, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Perhatikan kalimat firman ini. Dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Terus ayat 24 ya. Lihat lanjutan ayat 24. Ayat 24 kepotong, papa nggak bisa baca ini. Oke, saya akan baca di sini. Ayat 24, saudara perhatikan. Oke. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada dalam kandungan. Lihat ayat 25. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Lihat. Ngerti nggak arti ayat ini? Esaunya yang nakal. Yakub tahu, aku ini yang sulung. Tetapi waktu mau proses kelahiran, Esau nyerobot duluan. Begitu Esau nyerobot duluan, Yakub tarik tumit Esau. Tapi kalah cepat. Nah, saudara, jadi sejak awal memang Tuhan sudah menentukan Yakub itu anak sulung, bukan Esau. Esaunya nakal. Maka itu kita belajar di sini. Hanya manusia yang bisa melawan Tuhan. Binatang dan alam ini tidak pernah berani dan bisa melawan Tuhan. Ini luar biasa. Son, terima kasih. Aden, kamu bisa ikut belajar. Inilah firman Tuhan. Maka itu di Ibrani 11 ayat 20, akhirnya Ishak sadar. Yakub itu anak sulung, Esau itu anak bungsu. Mari saudara, dalam hidup kita seperti ini, ya, kita melihat apa-apa
dengan mata Tuhan. Toh kita ini juga sudah jadi biji mata Tuhan kok. Berarti kita bisa melihat apa-apa dalam dunia ini sebagai mata Tuhan. Jadi bersyukur dia beri kita kepercayaan untuk bisa melihat dunia sebagai mata Tuhan. Maka apa saja yang kita kerjakan dalam hidup ini dan kita bisa menggunakan pikiran Tuhan, ya, maka hidup ini akan jadi berarti. Ya, hidup ini akan jadi berarti. Karena terima kasih Tuhan, banyak komentar tentang hidup ini jadi tanda ajaib buat banyak orang. Dan itu betul sekali saudara. Aduh, ini luar biasa. Maka itu ayo, mulai hari ini kita serius dengan mulai hari ini kita serius dengan firman Tuhan ini. Belajar melihat segala sesuatu dengan menggunakan mata Tuhan. Jangan melihat segala sesuatu dengan mata kita sendiri. Pasti bisa salah. Apalagi dalam 5 indera kita, maka indera penglihatan mata ini paling sering menipu. Maka itu sering kita salah lihat. Ya, salah sangka, salah yang lain lagi. Itulah manusia. Puji Tuhan, kalau dalam hidup kita ini adalah biji mata Tuhan. Terima kasih, maka hidup ini gak pernah ada masalah lagi. Karena apapun yang kita hadapi, setidak enak apapun, seberat apapun, yang kita hadapi adalah dengan cara Tuhan melihat apa-apa yang berat dalam hidup kita. Maka kalau kalau mata Tuhan yang kita pakai, seharusnya memang demikian. Kan kita ini biji matanya. Berarti ya kita ini melihat seperti yang Tuhan mau. Maka hidup ini gak ada masalah yang bisa menekan, memberatkan kita lagi. Ayo semuanya bangkit, menyelesaikan tanggung jawab dan tugas ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maka hidup ini bisa jadi tanda ajaib buat banyak orang, karena mereka kagum melihat Tuhan lewat hidup kita. Puji Tuhan. Ya, selamat menjadi pelaku firman.